selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Oke, di sore kali ini saya lagi ada di Cekli Town, tempat kuliner ya. Ownernya Mas Robi. Kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Robi. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mas Robi. Simak terus. Halo, nanti kita akan bicara seputar kopi ya. Ini kebetulan saya lagi minum kopi salah satu brandnya dari Mas Robi. Jadi Mas Robi itu punya banyak brand dan ini salah satu brand dari kopinya Mas Robi. Kita tanya-tanya bagaimana awal mula Mas Robi bikin bisnis kopi, kemudian kendalanya seperti apa dan trik-triknya bagaimana, nanti kita simak. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, tombol di bawah, tekan loncengnya, like dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Saya mempunyai bisnis kopi di Cekli Town, namanya Cekli Coffee Corner, dan menunya tentang perkopian, kopi hitam, single origin, kopi susu, dan basic-basic espresso lainnya seperti cafe latte, cappuccino, dan sebagainya. Itu bermula dari keinginan untuk mensejahterakan petani di Pegunungan Muria, karena di Pegunungan Muria terdapat kebun kopi, yaitu di daerah Kudus, Pati, Jepara. Di daerah Kudus ada 90 hektar kalau nggak salah ya, 90 hektar atau 900, mungkin 90 lah, 90 hektar kopi Muria yang tipenya Robusta. Ada Arabica tapi kecil. Robusta lebih ke pahit dan Arabica ke ada asam-asamnya, tapi lebih banyak ke Robusta. Arabica ada sedikit tapi hasilnya kurang bagus, dan di petani di Pegunungan Muria itu sampai saat ini tidak semua teredukasi sempurna, artinya sesuai dengan kaidah kopi. Nah, dari itu saya ingin berkolaborasi sehingga petani yang di atas, hulu dan hilirnya, saya di coffee shop bisa saling terhubung sehingga konsumen dapat menikmati kopi yang proper, kopi yang enak, kopi yang murni dan menyehatkan. Dalam berbisnis kopi, dulu saya mulai dari belajar sama teman-teman ya. Kebetulan ada teman-temannya juga mulai belajar, dan awal-awal dulu saya belajar sama saudara. Kebetulan saudara jadi barista di salah satu coffee shop di Malang, sehingga saya minta bantuannya. Dulu saya diajari sedikit demi sedikit tapi belum sempurna karena butuh waktu yang panjang untuk bisa belajar kopi. Tapi di sini mulai ada teman-teman di Kudus, ada teman-teman yang mendirikan coffee shop kecil-kecilan. Kita saling ketemu, saling belajar, dan akhirnya bisa. Jadi saya tidak pernah kursus kopi, tapi ya kursus sama teman-teman ini. Kursus sama teman-teman, belajar sama teman-teman, dan juga teman-teman saling belajar. Dan sekarang medianya sudah luar biasa, kita bisa lihat YouTube, namun juga harus dipraktekkan juga sama teman-teman. Dan awal mulai usaha saya tentang kopi, saya tidak membutuhkan barista. Saya terjun sendiri, bahkan ada yang bantu untuk menjadi barista, jadi sama-sama belajar. Saya dan karyawan sama-sama belajar untuk jadi barista. Ya semuanya tadi mulai dari nol, mulai nggak tahu, mulai dari kopi hitam, satu menu, satu alat seduh dan sebagainya macam. Terus mulai berkembang karena kopi hitam bisa diseduh berbagai alat juga, berbagai metode, sehingga banyak cara, sehingga harus banyak belajar. Dan sekarang banyak yang memengaruhi kopi. Tahun-tahun dulu ada kasus Mirna, film filosofi kopi, dan pokoknya tentang kopi, sehingga sekarang kedai kopi sangat berjamur. Tapi prospek kedai kopi sangat cerah, dan dengan adanya jaringan teman-teman yang banyak tentang
usaha kopi, kita ada lebih mudah mengedukasi konsumen karena kopi ini kopi murni. Biasanya orang-orang minum kopi saset di rumah, dan di Kudus itu kebetulan mungkin ya 50% lebih itu laki-laki minum kopi tapi di rumah dan kopi saset, sehingga perlu edukasi ke kopi murni, apalagi banyak varietas tipe kopi, bagaimana cara menyeduhnya, menikmatinya berbeda-beda, sehingga perlu edukasi. Tadi saya bilang banyak kedai kopi bermunculan ya, terutama yang lokal-lokal. Mereka kebetulan teman-teman sendiri, dari teman-teman harus berkembang pesat. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin ada 30-40 lebih lah kedai kopi yang ada di Kudus. Dan sekarang banyak kopi-kopi kekinian yang masuk di Kudus. Ada brand-brand yang kita tahu, ada Janji Jiwa, Kopi Lain Hati, Kopi Kulo, dan sebagainya. Itu saya kira tidak jauh beda seperti apa yang kita buat ya, itu beda. Tapi untuk menghadapi persaingan tersebut kita harus punya ciri khas. Misal kita kalau kolaborasi dengan petani, sehingga kita punya kebun yang kita bisa kelola sama petani, menghasilkan kopi yang bagus, kita punya cita rasa tersendiri, itu kan jadi pilihan konsumen. Dan kopi-kopi yang kopi susu kinian itu mungkin tidak lama seperti kopi-kopi lokal yang menjamur ini ya, karena mereka berbasis kopi susu saja. Kalau kopi hitam banyak bisa diulik ya, macam-macam ya. Nah, untuk itu, untuk menghadapi persaingan tersebut, sehingga ya kita banyak menyambungkan jalur kopi ke petani, banyak macamnya. Karena rasa kopi itu 50% lebih tergantung petani. Jadi barista yang ada di coffee shop itu hanya finishing touch, menyalurkan, membuat brewing ke pelanggan saja. Juga berpengaruh, tapi petani lebih berpengaruh. Sehingga kita harus kerjasama sama petani. Karena dari mulai nanam, panen, pasca panen, itu ada banyak metode tergantung varietasnya juga. Dari pencuciannya, pengeringannya, dan sebagainya, sampai roasting, sampai brewing, dan sebagainya. Jadi intinya kolaborasi itu sangat penting untuk menghadapi persaingan. Untuk bisnis minuman dan makanan, kalau minuman mungkin khususnya kopi, kalau ditanya tentang profit, itu tergantung kita. Kita sudah tahu HPP-nya minuman atau HPP-nya makanan. Banyak orang, kita harus banyak mengambil untung dari minuman, karena simpel, orang makan butuh minum. Tapi banyak orang yang menjual makanan aja dengan margin profit yang tinggi, karena mungkin dia adalah pemain sendiri. Makanannya dibutuhkan dan disenangi, sehingga kadang-kadang nggak perlu minum, atau jualan minum kemasan aja udah banyak marginnya. Jadi antara makanan dan minuman, saya kira untuk profit kita yang tentukan, karena kita yang mengetahui bahan dasarnya, kita yang buat, profitnya kita yang ngatur. Tapi untuk awal-awal, baik makanan atau minuman, sebaiknya memperhatikan tujuannya. Kalau tujuannya pengen mengenalkan, saya kira profit itu nomor sekian. Kita harus menarik konsumen dulu, sehingga nggak usah banyak profit dulu. Ketika konsumen udah loyal, nah profit itu penting. Ketika kita naikkan harganya, saya kira konsumen tidak akan kecewa, karena dia loyal, udah seneng, udah srek sama makanan minuman kita, sehingga kita bisa naikkan. Kita harus berkorban dulu untuk dapat konsumen. Ya, tadi tergantung tujuannya ya. Kendala dalam bisnis kopi, saya kira ya masalah teknis-teknis saja. Mungkin kita harus banyak belajar, karena kopi juga terus berkembang. Kopi terus berkembang, menghadapi persaingan dan sebagainya macam.
Jadi kendalanya mungkin teknis, kalau kadang-kadang ada hal baru, ada berbagai macam kopi baru yang kita harus membutuhkan belajar sehingga kalau kendala yang sangat luar biasa nggak ada ya. Paling kalau kita mendirikan coffee shop butuh modal, itu biasa bagi setiap usaha. Tapi yang penting itu lebih ke ilmunya sih. Kopi itu sangat kompleks, ada hubungannya sama petani, ada hubungannya sama konsumen. Konsumen kopi itu berbeda sekali dengan konsumen minuman yang lain, karena ada keterkaitan batin, obrolannya pas. Kadang-kadang kita sambil menyeduh itu sambil ngobrol sama konsumen, mengedukasi. Jadi kopi itu penting banget mengedukasi konsumen, karena kadang-kadang kita menemui konsumen dari daerah yang berbeda dan kita sajikan kopi daerah A, sehingga mereka ingin tahu rasa kopinya. Apalagi biasanya dia kalau penggemar kopi tahu teknis kopi, dia akan menanyakan teknisnya, suhu berapa green size-nya, pakai air berapa dan sebagainya. Kopi sangat kompleks banget, kendalanya paling di sana. Kita harus banyak belajar, dan Indonesia ini penghasil kopi terbesar di dunia, salah satunya masuk 5 besar, terutama Robusta ya. Dan ini PR kita bersama. Jadi petani-petani yang di atas pegunungan sana, khususnya di daerah sana di Muria ini masih belum tergarap, itu jadi PR kita. Kendalanya itu sih, petani harus teredukasi. Contoh, kopi itu harus petik merah. Petani selama ini petik hijau misalnya, karena sudah ada yang menerima itu petik hijau. Misal perusahaan besar yang bikin kopi, mereka nggak perlu kopi yang benar matang, yang penting kopi. Dan petani yang penting juga laku, yang penting dapat duit. Kenapa harus nunggu merah? Nah, itu adalah kendala yang kita hadapi, dan banyak kendala ini di lapangan. Tapi kalau secara bisnisnya sama kayak kendala-kendala yang lain. Mungkin kalau modal lah biasa ya, itu bukan kendala kalau jadi pengusaha ya. Marketing dan sebagainya, seperti itulah. Ya, di masa pandemi tentu kita harus menguatkan online juga ya. Begitu juga dengan kopi. Dan ketika masa PSBB, PPKM, gimana caranya bisa tetap minum kopi di rumah. Banyak coffee shop yang kemarin waktu awal-awal COVID masuk pandemi bikin kopi literan. Jadi kopinya dalam jumlah banyak, misal 1 liter, sehingga mereka bisa simpan di lemari es. Ketika mau minum tinggal dinikmati, tuang. Tapi mungkin maksimal 3 harian itu sudah expired ya. Jadi salah satunya itu. Tapi jika online yang dimaksud itu mengirim bijinya dan sebagainya macam, itu bisa tahan lama, karena kopi itu bagusnya disimpan dalam bentuk biji. Dan packing kopi itu semua hampir sama, packingnya khusus aluminium foil, dalamnya ada valve-nya untuk mencium biji kopi di dalamnya, ada keterangannya, ini di daerah mana, dipanen secara apa, dikeringkan secara apa, karena ada di kopi ada semi wash, dry, wet dan sebagainya. Lalu ini harus diseduh dengan suhu berapa, itu lengkap di packaging kopi, sehingga itu harus dipenuhi ketika konsumen beli biji kopi. Itu sekarang banyak sih di marketplace, banyak kita bisa beli, sehingga konsumen dimanapun bisa. Nah, kalau yang kopi sudah jadi seperti kopi literan tadi, mungkin ya itu tuh terpaut jarak ya. Kalau dikirim harus di packing pakai es ya, karena biasanya kopi itu nggak tahan lama kalau sudah jadi, seperti itu. Jadi untuk online saya kira lebih banyak ke biji. Kalau untuk kopi literan yang saya bilang tadi sifatnya lokal sih, orang yang menikmati kopi tapi udah seduh dan rasanya sama seperti yang di coffee shop, jadi literan gitu, seperti itu.
Jadi kalian bagi yang ingin bisnis kopi, nggak usah khawatir kok, bisa banyak belajar ke kedai-kedai yang lain atau di channel ini. Maka penting kalian harus subscribe channel Lely Novita. Banyak edukasi bisnis kuliner maupun online, mau offline atau bisnis apa aja. Makanya teman-teman wajib subscribe dan sebarkan share ke teman-teman lainnya. Oke.